يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أمد الآبدين ودهر الداهرين. أما بعد, yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita cintai para habaib dan para syaraib, bila khusus Habib Asfiah Nur Bilgais dan juga para habaib yang lainnya dan para syarifah yang berkenan hadir. Dan juga para ulama, para tuan guru, para asatiz serta seluruh jamaah majelis taklim Sabilal Muhtadin rahimakumullah wa hadakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang selalu dicurahkan dan dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga hari ini kita dapat kembali berkumpul di majelis ta'lim kita Sabilal Muhtadin. Mudah-mudahan kena hari Ahad kena pulang kita kumpulan di Nurul Usra. Iya kan? Esok pada Haji Sarwani, esok hari Sabtu, hari Ahad di Nurul Usra jam 8.30. Kemudian kita meneruskan pelajaran kita. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bab yang ke-8 pada menyatakan kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab yang ke-8 pada menyatakan kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahui olehmu bahwasanya kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala itu kelakuan yang dipuji pada syarat, lagi pangkat yang tinggi, yang menyampaikan kepada ma'rifatullah Subhanahu wa ta'ala. Telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, dalam surah Al-Maidah ayat 45. Artinya kasih Allah Subhanahu wa ta'ala akan mereka itu dan kasih mereka itu akan dia. Jadi makam cinta kepada Allah ta'ala itu makam yang tinggi, artinya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala apabila seseorang itu kawa mencapai derajat cinta lawan Allah. Nah, kebanyakan itu takutan aja, takut dan lain cinta, takut kepada Allah. Ya Allah, ia beribadat itu bukan karena cinta kepada Allah, ia beribadat itu karena takut kepada Allah. Cuma saat Jepang juga lakukan itu hasil aja. Kurang sudah mencapai derajat khauf, derajat takut kepada Allah Ta'ala, itu sudah luar biasa. Kan khauf itu menampati daripada salah satu yang 10 macam taat batin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya ya takut dan ya. Cuma pada tinggian pangkatnya, pada tinggian derajatnya, antara kedudukan seseorang yang takut kepada Allah Ta'ala lawan kedudukan seseorang yang cinta lawan Allah Ta'ala, itu tinggi yang cinta daripada yang takut.
tinggi nang cinta, berat mencapai nang cinta lawan Allah Ta'ala itu. Orang yang takut lawan Allah Ta'ala itu kalau beribadah itu masih aja asal ada paksaan. Beribadah itu masih aja terpaksa, ada kulir, ya Allah dipaksa, tapi kok menjauh beribadah cuma dipaksa. Dan ini kan terbangkalai juga ibadahnya karena takut kepada Allah Ta'ala. Nah itu kalau takutan, takut khauf saja. Tapi kalau sudah mencapai cinta kepada Allah Ta'ala, nah ya orang yang sembahyang untuk inya pada hulu nama hadang waktu. Inya nama hadang waktu. Karena orang cinta itu ya orang cinta itu biasanya aku menghadang lain lawan takutan. Jadi orang yang cinta kepada Allah Ta'ala itu ya nak zuhur, belum lagi masuk waktu zuhur sudah berwudu, sudah siap untuk sembahyang, belum lagi asar siap untuk sembahyang. Terus bila inya kayak itu adalah bila inya orang sudah makan cinta dah, maksudnya dah, itu kan itu kelakuannya dah, makan cinta kepada Allah. Dan ini beribadah itu kan gak kuliah-kuliah, ada kita kuliah-kuliah itu makan cinta dah. Derajatnya itu derajat cinta kepada Allah. Jadi kalau kita masih asa terpaksa, asa kuliah, jangan Allah, pray, ya namun binian itu masih itu bila jadi tanggulan dah. Nah ya kita aku mulai tanggulan sudah hari ini gembira, tanggulan itu gembira. Gembiranya apa? Sembahyang pray. Ya Allah, gembiranya itu apa? Karena sembahyang pray. Nah itu belum lagi makam cinta kepada Allah Ta'ala. Orang yang makam cinta itu seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam Bilal, ya Bilal, waktu sudah sampai, ayo kita azan, makasih azan, gembirakan hatiku lawan azan, senangkan hatiku lawan azan, ya Nabi lawan Bilal. Jadi orang mendengar azan itu senang hati, nang hati galau, nang hati gelisah, nang hati kada nyaman. Mendengar azan nyaman. Orang hendak lakas Allahu Akbar, hendak lakas bertemuan lawan Allah Ta'ala. Ramakan cinta tadi. Ya kalau gembirakan hatiku wahai Bilal, azan gembirakan hatiku. Lalu azan Bilal, gembira hati Rasulullah. Ada kita mendengar azan itu baru nah iya aja, bayang pulang nah, ya, bayang pulang aja. Ada mulai semacam pindah kabaratan, menggawi aja pak, menggawi aja pak, cuma pindahnya pindah kayak kabaratan, itulah. Nah makanya Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili ini mengatakan Jasiden pangkat mahabbah, pangkat cinta lawan Allah Ta'ala ini pangkat yang tinggi Jasiden sampai kepada derajat ma'rifatullah. Di Quran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yuhibbuhum wa yuhibbunahu, kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mereka itu dan mereka itu pun kasih Allah Ta'ala. Artinya sama-sama nih, Allah sayang lawan inya nih, inya pun sayang lawan Allah. Dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahibbullah lima yarfidukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni yuhibbullahi iyaya lihubbillahi iyaya. Kata ahibbullah lima yarfidukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni lihubbillahi iyaya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim dari Ibnu Abbas. Itu hadisnya adalah artinya kasih kamu akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena barang yang memberi nikmat ia akan kamu dengan dia daripada segala nikmatnya, dan kasih oleh kamu akan daku karena kasih Allah Ta'ala akan
kandaku jar Nabi. Jadi maksudnya Nabi ini menyuruh kita kasih lawan Allah Ta'ala, menyuruh kita nih cinta lawan Allah Ta'ala. Di maka hendak maulah cinta lawan Allah Ta'ala jalannya nih, karena ujian Nabi ikam itu diberi nikmat oleh Allah Ta'ala sehingga banyakkan. Coba pikiran adalah ada orang tuh memberi duit lawan kita 1 juta, memberi duit 1 juta aja, 1 juta asto aja ya, memberi duit kita lawan kita 1 juta. Orang tuh memberi duit lawan kita 1 juta, paribasanya tuh apa aja kita disuruhnya ya tuh hakut. Lain manusia telah lain nang orang untuk memberi duit lawan nang ada beri duit nang kata-kata kita kah lawan orang memberi duit lain lawan nang ada beri duit ya aku berinya duit aku kan makan jasa lawan ini. Banyak lah manusia itu, nah apa ujarnya hakon, tinggi, ponnya apa imam, diberinya duit. Pengguruan memberi ilmu hari-hari, ya tempat tapi di hadapannya ada orang memberi duit kaulinya, ya penipu itu artinya. Ada anak itu manusia tak? Anak itu manusia. Bisa dikatakan. Ada kamu di sini berapa orang berilmu berataannya tahu. Mana baharaganya duit lawan ilmu? Mana baharaganya duit lawan ilmu? Mana sama tapi baharaga. Yang ilmu guru memberi duit pulang ke sana kitab, ya Allah. Jadi kalau ada orang mau ongkosin atau memberi duit, hormati ya juga. Cuma ulun nih hendak menyuruh merasakan kita nih, merasakan orang tuh memberi duit lawan kita blok 1 juta memberi duit lawan kita. Kita ini nampak ujarnya hakon paribasanya tak? Ini Allah Ta'ala ini memberi lawan kita segala-galanya. Kadang-kadang kita ada ingat menduit 1 juta apa enggak? Duit 1 juta tak? Paribasanya tak? Duit 1 juta apa enggak? Gigi patah 2 bilah habis 1 juta tak? Bisa mengganti gigi bukan? Ya Allah kan? Ini mata diberinya, telinga, mata pulang mata ini di mata ini paribasanya atau kita diberinya biji mata, diberinya Allah Ta'ala biji mata. Walaupun kada melihat biji matanya, diberi biji mata itu sudah syukur. Coba kalau mana udah kada melihat, mana bijinya kada ada. Diberi telinga, kau mendengar, diberi lidah, kau berucap. Syukur berapa? Beri duit 1 juta oleh orang, bilang kayak jongosnya, bilang kayak paribasanya, itu kan paribasanya. Artinya kalau memberi 1 juta itu hitung-hitung sedikit mana yang beri nikmat lawan di kita. Ya tuh kita napa disuruhnya hakon. Betul teleponnya. Tanya apa ya? Tuh, bagiakan hatap kok. Pada 1 juta beri. Ada kelompok bulik-bulik, bibir bulik ke rumah, rumah-rumah terduduk. Waktu teleponnya pulang, nanti keran banyu nanti aku patah, bijakan pulang, aku pulang. Kagak nahan apa? Aku kali nyaman diberinya duit pengakau. Ini kan salah ada handaknya lawan Allah Ta'ala lebih daripada itu. Nah tadi kan salah ada, bagus saja itu tanda berterima kasih katanya. Bagus saja itu. Artinya taat nih lawan memberi duit dan taat bagus saja, ada salah ada. Cuma lawan Allah Ta'ala kayak apa? Allah Ta'ala ini arahan pada 1 juta. Amun dihitung hak dihargai, kamu ada daripada lawan dokter 10 miliar aja saja ada mayok, 100 miliar ada mayok. Diri kita nih ginjal aja berapa harganya, paru-paru berapa harganya, jantung berapa harganya, bulu mata berapa harganya. Nah lama-lama itu hinaf
Ya Allah ya. Orang barat tuh hinak. Orang barat Habib. Habib Hussein. Ada. Tadi kita lihat ulangnya siapa dulu nih? Kalau warnanya penambah. Ini Hussein, alhamdulillah beliau datang. Menurut kita Molisiden kita, menurut kita Molisiden kita. Nah itu kan, cangmol tuh kita ya sudah. Jangan 1 bulan sekali kan, 2 bulan sekali cangmole. Nah cangmol lah. Comal, ada, comal ya sudah suka anak kami. Alhamdulillah. Allah. Nah itu makam cinta. Orang yang makam cinta itu hendak terus berparak lawan orang yang dicintai itu kalau anunya nih. Jadi orang yang supaya kita cinta kepada Allah Taala, ujar Nabi nih dalam hadis ini. Ganangakan jasiden ikam diberi Tuhan nikmat. Semua kebanyakan diberi Tuhan nikmat. Termasuk nikmat hakun guring. Termasuk nikmat ibah guring hakun bangun. Guring bangun, guring bangun, guring bangun itu nikmat. Coba sih maunan lagi. Atau ada mau guring? Ya juga. Kada sing bangunan. Ada baik Allah. Kalau sing bangunan 2 malam pada bangun juga. Atau kada mau guring. Kan salah masalah lah. Jadi kan ujar mbah sore tidur lagi. Apakah? Ada orang sore kita bangun tidur. Tidur lagi bangun. Nah itu tak. Itu mbah sore itu. Sama kita hakun makhluk itu nikmat. Bangun tidur, bangun tidur, bangun tidur. Maksudnya ibadah mau goreng itu nikmat. Kayaknya ibadah goreng kan bangun itu nikmat. Jika coba aja. Nah kita sambil kita ini sambil menyusuri amu kada cinta juga. Lalu kita mau usahakan supaya mencintai lawan orang yang beri nikmat lawan kita. Banyak kayak nikmat. Kada kalau dikisah, makanya biar Tuhan aman hendak menyambati nikmat itu aja 7 hari 7 malam pada tuntung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kita aja lagi menyusuri. Kita aja lagi menyusuri nikmatnya. Namanya sore nikmatnya kita aja lagi amun bisa betakan ulun hendak menyambati akan nikmat 7 hari 7 malam pada tuntung. Termasuk kita memakan menyamakan kukuyu ubar, rasa kukuyu ubar itu nikmat. Makan gangan walau, rasa gangan walau, nikmat juga. Makan walai gagatas, asa gagatas. Memakan kalang-kala, asa kalang-kala, itu nikmat. Itu nikmat. Kita di warung tuh hendak makan paes, kita ambil, nih paes kita kuyak, kita makan rasa paes, itu nikmat. Ya ada. Kalau kita misalnya hendak paes di warung, kita koyak kulitnya, kita koyak bibir dimakan, rasa tandoy. Paling paes itu tandoy, padahal paes juga cuma rasa tandoy. Tersiksanya diri, tersiksa ikam coba aja. Ikam kehendakan digangan walau, kehendakan diganganakan oleh bini. Dengan walau nih, kehendakan diganganakan oleh bini. Masa kayak dengan walau? Bibir dihirup, napa? Asalaan. Asalaan. Tersiksa pulang kalau tersiksa. Jadi pian handap gangan walau, rasa walau. Itu nikmat. Pian handap paes, makan rasa paes, itu nikmat. Termasuk. Kenapa nggak lagi guring? Asa guring? Iya kan? Bangun, asa bangun. Duduk, asa pada berdiri, iya sudah. Duduk, asa berdiri, itu sudah. Ya Allah, ya Karim. Luar biasa. Jadi samuan Allah. Makanya
ujar orang-orang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedetik aku kada ingat lawan Allah taala. Ujar orang ma'rifat, ini perkataan orang ma'rifat. Sedetik aku kada ingat lawan Allah taala, aku murtad. Ujar orang ma'rifat nya kenapa? Karena kita bergelimang lawan nikmat, cucuran nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku memandang lagi sarwane, Pak anu hadir sampai sarwane juga ya. Ya kada? Usia aku memandang lagi sarwane pada penuh hayat teh. Perlu dipertanyakan, Bang. Nikmat ya. Allah ya. Nah, dengan kita mengingat nikmat tadi, nang ada batasnya. Nang ada batasnya nih. Dengan kita mengingat nikmat nang ada batasnya itu, nang kita diberi taufik hidayah oleh Allah taala, awak cungkungan. Nah, ini nikmat tangganal nih. Nikmat tangganal nih. Nah, nikmat tangganal mana? Amanah kayak tadi kan orang sambat ya kan tadi nikmat halu halus saja, enggak wallo segala wallo, melihat mata, mandangan, telinga, itu nikmat halus saja. Ya kenapa? Karena Tuhan salah menggunakan bisa membawa neraka juga. Tapi nikmat tanggana mana? Nih, nah kalau kita dudukan di majelis taklim, itu nikmat tanggana. Amun inya kada diberi Tuhan nikmat taufik hidayah, biar mata melihat, biar telinga mendengar, biar batis kau belimbai, ya kan? Biar batis kau belangkah, maksudnya tangan kau belimbai. Semua itu amun inya kawa, semua tadi duit banyak, awak sehat, tapi kada diberi Tuhan taufik hidayah. Ya digunakannya ke masjid, kalau orang majelis taklim kada pun hadir, sembahyang kada mau. Diulah-ulahnya alasan kayaknya nampak aja langsung banyak kata mau tuh deh uler ke alasan. Nah ini karena kan diberi Tuhan taufik hidayah, kan diberi Tuhan taufik hidayah. Kada ada nang nikmat nang awak sehat segala macam tuh kada digunakannya untuk ibadat, kada diberi Tuhan taufik hidayah. Kalau kita dimahat dudukan di sini ya kada. Kalau kita menaruh bacaan, ketahlil, mengirimi nang mati-mati. Karena mengirim nang mati-mati ini kadang dibacakan di amplopnya aja kada. Semua keluarga pihak, keluarga kita terkirimi pada oleh jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Nah, ujar Habib Segaf bin Hasan Baharun ada Allah. Jasiden seandainya tuh sabigi Fatihah aja nih, sabigi Fatihah nih disampaikan lawan nang mati. Maka pasti sampai kita baca Fatihah sabigi aja, apalagi banyak. Apa hadis tadi berarti banyak Allah sabigi Fatihah aja dihadiahkan nang mati, jangan dipilih ikam nang mati ya. Mana ikam hakutnya dunia dan seisinya dikirimkan lawan ikam lawan Fatihah sabigi. Nyata apa Fatihah sabigi? Kan itu. Kenapa? Karena Fatihah itu bermanfaat bagi orang nang mati. Sabigi Fatihah kayaknya diandak oleh malaikat di atas talam, di atas nampan. Nang model kayak orang masih menyerungi tamu, tapi terbikin daripada emas itu Fatihah dia tak kasih tuh dibawa karena mati. Nah nih anu nah keluarga ikam nah berkirim nang di majelis taklim hari Jumat tuh. Nang di majelis taklim hari Jumat berkirim ya Allah. Nah ada untung lah kita mengirimkan nang mati-mati. Cuma mana tulisannya di amplop tuh bangun digaganali sedikit. Terima lihat. Nanti aman pian menulis di amplop ngaran kepala warga pian, imbahanu digaganali sedikit tulisannya, tapi asaan aja tak. Misalnya 2 ikong ganali sedikit. Amalnya 6 ikong halusi sedikit pada 62 nya kenapa amalnya 6 sama 62 amplopnya ada muat tulisannya. Bisa-bisa digaganali sedikit. Ulun nih maka katanya hawas lagi para kapelaan namun sudah umur kadang anu pang ulun nih
lior anu. Ini tuh benar mana kalau usia pada kapan seperti itu Habibnya anu bagi Habib Hussein bungas-bungasnya masih mana bungas sih dan mana bungas surah mana tuh kalau bungas hapus liur segalanya rawai sudah kayaknya tapi ini gila orang berebut nah kita kembali jadi nikmat kada nikmat ini kita nang kawan kita beromong kayak ini nikmat gembira ini nikmat kada nikmat gembira kayak ini lah kita duduk di majelis taklim nikmat kada nikmat coba mendiandak Tuhan sedih galau pikiran Allah alhamdulillah kita diberi Tuhan ujar Nabi ikam cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah memberi nikmat. Jadi wajar kita kalau cinta kepada Allah, sangat wajar kita kalau cinta kepada Allah, karena tidak ada nikmat satu pun yang tidak bersumber daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar kita cinta lawan Tuhan apa aja. Nah adapun engkau jadi Nabi cinta kepada aku, cinta kepada aku, nah jadi Nabi nih karena Allah cinta kepada aku, cintai juga aku. Kenapa? Karena Allah cinta kepada aku. Kita mencintai orang yang mencintai Allah, ada salah. Kita membenci orang yang dibenci Allah, ada salah. Kata kita cinta kepada orang yang dicintai Allah, benci kepada orang yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, orang kafir. Ya Allah, orang kafir, orang nama musuh Islam, itu nyata-nyata dibenci Tuhan. Jadi orang yang dibenci Tuhan tuh kita jangan gak tunjuk. Kita jangan gak tunjuk. Kalau kita gak tunjuk sama kita musuh Tuhan malahnya. Nyata-nyata orang rame menggawe maksiat di videonya, orang menggawe maksiat dah. Ini menggawe maksiat di videonya dinampakkannya. Lawan kita menggawe maksiat, beramai-ramai orang bersuara-suara menggawe maksiat. Kita beramai menonton, melihat ketujuh menonton. Apakah tujuan orang itu? Nah ini dosanya. Itu dosa tuh menonton video nang datang. Ini orangnya maksiat, anggaplah misalnya inya pesta nang apa misalnya jugit-jugitan nang bakumpul bini-bini lawan laki-laki, wah bercarok, berjoget. Kayaknya apa? Minum-minuman segala macam. Lalunya pesta pura, ketawaannya misalnya. Kita melihat rasa katujuh kita lawan itu tuh kepada boleh. Karena orang yang memusuhi Allah kita katujuhi sama kayak kita memusuhi Allah. Nah kayak itu tuh. Orang yang memusuhi Allah kita katujuh berarti kita sama kayak memusuhi Allah. Kita benci kepada orang yang memusuhi Allah, nah berarti kita membela ngarannya lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membela ngarannya lawan Tuhan. Enggak. Siapa yang paling dikasihi oleh Allah? Nabi. Rasulullah gelar sini siapa? Habibullah. Orang yang dicintai Allah. Habibullah. Nabi Ibrahim Khalilullah. Itu gelar. Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Musa Kalimullah. Ya kan? Itu gelar. Jadi pangkat tak? Habibullah itu paling tinggi pangkat. Orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Allah sangat kasih kepada Sidin, Sidin sangat kasih kepada Allah Ta'ala. Makanya Nabi Muhammad bergelar Habibullah. Jangan ada hati kita mencintai yang lain-lain melebihi daripada cinta kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Makanya hati kita ini hati-hati nih. Kakanakan ya terutama dahulu jangan dilatih katujuh mencintai lawan yang lain daripada Nabi Muhammad. Ayo anak-anak kisah ditarim itu kakanakan yang halus-halus sudah na umur belas-belasan sudah banyak nambah mimpi bertemu Nabi Muhammad. Ditarim kakanakan umur belas-belasan tahun sudah banyak nambah mimpi bertemuan lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena
Karena kekanakan ditarik itu mulai lagi halus, hendak guring, hendak makan, hendak apa aja. Nang dikisahkan oleh abahnya, oleh mamanya tentang Nabi Muhammad. Jadi orang karena kejadian dikisahkan tentang Nabi Muhammad, kayak apa wajah Nabi Muhammad, kayak apa rupa Nabi Muhammad, kayak apa akhlak Nabi Muhammad, sehingga timbul cinta kepada Nabi Muhammad. Kecintaan itu datangnya daripada cerita dulu, kisahkan, ditahwakan dulu. Namanya kan ditahwakan, kayak apa? Makanya kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak cinta. Tak cinta maka tak sayang. Bukan pelita sembarang pelita, tapi pelita itu ada minyaknya. Bukan cinta sembarang cinta, tapi cinta itu ada sumbernya. Tidak ada. Sumber cinta itu napa? Li ihsanihi wali jamalihi. Sumber cinta itu dua macam, bisa karena keelokannya, bisa karena kebaikannya. Nah, kenapa kita cinta lawan si A, lawan si B? Karena si A itu bungas orangnya, nyaman dipandang. Habib Hussein. Ya, biar kena ayatnya selawat-lawat sama Habib Hussein lah. Lalu pada kau makan boleh. Li ihsanihi, karena apa? Li jamalihi, karena keilokannya bisa kita cinta. Tapi li ihsanihi, karena kebaikannya bisa kita cinta. Kenapa kita cinta lawan abah kita, lawan mama kita? Padahal abah mama kita itu ada bungas orangnya, kasihannya. Abah mama bungas kada sidin hitung micak, muha kayak panai. Abah nih, mama juga kasihannya huban bahangkur. Ini kulibit pipi, andur. Siannya sidin berjalan sudah tamar tak undur, palingnya menggalugur, batuk pohon-pohon, behera bucur. Haruslah. Tapi kita cinta lawan mama, kita cinta lawan abah. Kenapa? Karena kita sadar bujur-bujur li ihsani, karena kebaikan sidin lawan kita. Jika ada kebaikan sidin lawan kita, ada hidup kita nih. Ya ada. Lagi halus, sambil sembeng, sambil masuk, lagi halus, picik din hidung. Habis semua udah roka-roka. Tapi coba, nah, gindong-gindong, kita. Karena kebaikan sidin. Ngiung-ngiung, nyamuk tengah malam, bangun, kawitan mencari nyamuk. Kalau menyangat anak, cakap ngiung-ngiung, nyamuk malam, sakadar. Takutan kalau banyak awak sidin aja, tak guringan aja sidin. Misalnya saya beli nyamak mengaringet apa nyaman, makanya ketahuannya guring aja sidin. Ini kada ngiong-ngiong mencari nyamuknya, kada dapat, cuma ngiong-ngiong kada mau tak guringan sidin. Takutan kalau nyamuk itu menyangat anak, kayaknya. Ya Allah. Awitan nih di ambil upah betangan, ambil upah di perumahan orang. Kupuluran angkat, 2 dimakan sidin, 2 dibawa beli ke rumah. Kenapa? Agendangan anak. Kan tetago apa sih kok? Agendangan anak. Kadang-kadang di orang aruh berapa? Pohon di sidin. Aku bawa nasi beli lah, bawa nasi. Jatuh bujur-bujur, aku bawa nasi lah, itu maka pohon. Aku bawa nasi lah beli, dia pohon. Jangan pohon, kok mau boleh lah, dia pohon. Mau boleh kalau dibawa boleh, ini cangkir dalam bunda lah. Cangkir. Sih berdua 3 lusin dalam hari cangkir, boleh di orang aroh aja. Nah di bunda ada sekali orang harus buat cangkir. Itu kalau ada itu, aroh aja ya. Kok merasa ada itu kamu nalingas tuh ya juga lingas. Nah kalau ada kayaknya pastilah tas tuh, dalam tas tuh ada pastilah lingas. Nah kalau pohon melihat pohon deletah roh ada juga nih tak. Tapi nang majelis taklim mulai suka ada kan tahu lagi sudah berada mulai
Ini kisah kawitan lawan anak, masya Allah. Coba rasakan aja. Menjual lawan kekanakan tadi kami sudah beranak kayak tahu kayak apa kesayangan kawitan lawan anak tuh hanya tahu. Namun kalau beranak kadang-kadang kada tahunya kayak apa kesayangan kawitan lawan anak. Cocok mungkin. Kada tahunya kadang-kadang. Kenapa? Karena kada melihat iwayahnya halus disayangi kayak apa. Mudah kenal hanya tetap disayangnya. Mudah kenal, napa hendak keparakan. Ya, napa hendak keparakan, hendak baju keparakan, hendak selawat keparakan. Nggak bini dibiniakan. Nah, ada ya Allah kalita. Jadi ujar-ujar andi hurang bahari adalah andi hurang bahari. Ini kisah kawitan dulu. Hurang bahari. Ikam adalah membawa kawitan naik haji di Harbin adalah kira-kira manusia yang membawa kawitan naik haji mahambin adalah tidak tolaklah bahambin biar anu ma'ai bahambin tolak naik haji kalau nak kawitan tawaf di Harbin sa'i di Harbin punahlah jasa kawitan tetap ada punah ada bakalan punah sekali mahajan aja kawitan tak maranakan tuh ada punah lagi supaya menggana-ganakan lawan kekanakan mendengar anu jangan wani pintar lawan kawitan, jangan wani menjawab lawan kawitan, jangan menyakiti hati lawan kawitan, jangan keberkahan itu andaknya di kawitan. Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf, seorang wali kutub, ini belum sancak menyampaikan, seorang wali kutub. Sidin itu bulu termasuk wali kutub lah. Hadrah Maut terkenal Sidin. Makam Sidin kada jauh di Gresik, Jawa Timur. Wali kutub kami Bakar. Bila ada orang hendak minta doa akan lawan Sidin, hendak minta banyu lawan Sidin. Sidin mah takon dulu, kalau nikah masih hidup lah. Sidin mah takon dulu, kalau nikah masih hidup lah. Aman kawitan nikah masih hidup, Sidin jangan lawan dia. Udah lawan kawitan nikah. Kawitan nikah itu doa, kawitan nikah itu menampati lebih daripada 70 doa wali kutub. Makanya kita kawitan hati-hati jangan doakan anak nak ada baik. Si kawitan nih, jangan doakan anak nak ada baik. Karena doakan anak nak ada baik itu langsung naik ke langit kabul. Jangan hendak mendoakan kayak apakah anak bandalanya, nah kayak apakah anak macalanya. Jangan doakan nak ada baik, doakan yang baik-baik aja. Bila mendoakan yang ada baik, seorang yang sangsaranya lainnya. Ya kenapa? Kalau yang jatuh apa-apa, anak seorang jualan. Jadi aritik, kawitan tuh aritik mendoakan anak yang ada baik. Hikam ada mau nyaman juga hidup neraknya, jangan tak. Itu doa tak? Itu doa tak? Jangan kayak itu anak. Ada mau nyaman juga hikam hidup. Ada mau berkah juga hikam hidup. Hikam mau lawan dia kok. Jangan diucapkan lawan anak kayak itu. Sekali untung kita tak keluar itu, doa kita akan naik ke langit selamanya, kada akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain kita memadahi ikam nah kayak amun kada mau ubah kelakuan ikam kayak itu nah. Kamu kan mau balik, nah itu lain kita. Kan ada betakwel, kalau betakwel ubah, nah kayak kelakuan nih kamu. Sembahyang rajin nih, beramal bagus-bagus, berdoa rancak-rancak lawan Allah Taala. Namun ikam yang masih haja nah kayaknya sembahyang balang kambingan, berdoa kada mau lah, kamu ikam kada mau ubah kayaknya itu kada mau nyaman hidup ikam. Nah itu kan lain, kada mau ubah. Itu aja lah jadi. Kalau kita bersuara kayak itu mana baju orang tua ingate lawan anak supaya anak itu mau ingat. Cuma jangan didoakan. Ikam ini kada mau nyaman juga tak kayak itu lah. Itu aja jadinya. Jadi kawitan jangan hendak mendoakan dengan baik lawan anak. Sebaliknya anak jangan mengecewakan orang tua. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik Isra Mi'raj di atas aras, ada kalau kisahkan teringat bagaimana? Nabi waktu di atas aras itu melihat rajulan
mughayyaban binul arsh. Nabi melihat ada seorang laki-laki nang banu kelihatan banu ada di cahaya aras. Betapun Nabi lawan Allah Ta'ala, siapa ini? Allah, malaikat kah? Tuhan lain malaikat, ini Nabi kah? Lain. Sekarang apa? Ini manusia biasa, Nabi kada, malaikat kada, cuma 3 keistimewaannya. Nah, pernah 3 keistimewaan. Pertama, inya orang ini katuju berzikir. Nah, kalau dibacainya ini kelihatan manusia itu kan pilihnya katuju beramalan, katuju berzikir lain. Kalau orang katuju bepander, ini macam-macam bepander lawan zikir lain kalau pander aja. Jangan itu berzikir sebalik pander. Makanya kalau guru cantong Sidin milihnya ada orang hilang nang pandir ke sana kamare, pada tahu sana kamare, tapi wajah apa muliknya tamu nih. Orang hendak berzikir paling kada orang hendak tafakur. Ini dibawa pandir ke sana kamare, nang dipandirakan kada karuan. Makanya guru cantong itu sidin hidup tuh, sidin tak kata atas gunung, tapi hapun lagi nerima tamu. Kenapa? Tamu nih enggak, no kada paham. Gurunya kada pemandir, gurunya katuju berzikir, mau diilangi nih, entah mau kesana kemari bebannya. Nah kada ada faedahnya dipandirakan. Mau diurang mau pulang, sadang sudah sidin aja sidin berkicing, kita tuh masih ada mau diurang. Yang guru-gurunya ini tuh, nah itu pengurangnya itu gurunya. Ini, lihat guru itu biar kabar mau ini, mau dia pulang, mau ngapa lah. Dia lihatkan pandir situ kalain, ya Thomas aja diburikan pulang tadi. Amun Allah perguruan ulun, pada salah perguruan ulun situ, istilah aku nggak maaf sih. Aku ini tak malah belajaran kali sini mengenai telah kita belum lagi nanya justru. Itu guru nak itu perguruan ulun tak belum boleh kayak tamu lagi. Jadi kita kalau nak hilang ke guru-guru tu lah, nak hilang ke guru-guru tu. Cari nang bagus sekira kita termasuk berhilang nang tepat kita teh nak bilang ke guru-guru. Banyak guru-guru pun nak bilang namanya gurunya besar pam do orang lain gurunya kan besar pam nak ada. Ada kalau perlu cari informasi bilang lawan sidin tu kira-kira wajah apa nang nyaman. Nah, cuma kalau umumnya biar guru-guru tu jangan dihilangi imbah maghrib. Itu umumnya. Guru-guru tuh umumnya tuh secara umum tuh guru-guru tuh jangan dihilangi imbah maghrib, karena sidin maghrib tuh biasanya antara maghrib lawan isya itu hibah lawan ibadah, hibah lawan hal-hal yang bermanfaat. Bisa sidin berzikir, bisa sidin membaca Quran, bisa sidin belajar dan sebagainya. Biasanya maghrib itu kan sia-sia. Jadi kita ada tahu penting benar tuh. Kalau mencari waktu lain jangan dihilangi guru tuh imam maghrib. Kecuali kita parlu benar. Ini parlu benar guru enak. Muknya parlu benar. Itu sudah pembukaan 9 bini ulun. Jadi ulun minta bini ulun biarlah sekira alas kalau itu parlu benar nih tuh. Amunnya ada parlu benar kaina enggak bisa kah? Atau misalnya amun imbah isa pulang ada pian tuan guru tuh sini bilangnya imbah isa kuring. Ada juga kan, jadi dia perlu benar mencari info. Anak hilang ke guru-guru itu mencari info dahulu, jangan tahu hilang. Ada guru itu arwah ayah tuan guru Haji Ahmad Negara. Sintu yang bisa kalau dihilangi kecuali sidin namanya. Mana orang tahu? Haji lawan sidin dulu. Kecuali sidin namanya. Katanya apa yang bisa dia sidin. Nah, itu kita boleh. Kalau kita hendak hilang jangan Mbak Isa. Kenapa? Karena sini Mbak Isa tuh mikir akan guringnya lagi. Karena sini jam 2 mesti bangun. Jam 2, jam setengah 2 tuh mesti bangun sini. Jadi perlu orang sung-sung guring. Ini yang marotet. Ya Allah. Ada nang itu. Nah jadi dia ulun memadahkan lagi cara-caranya tapi hilang lawan guru-guru tak. Ini apa ini kan kata juga hilang lawan guru-guru kayak caranya. Tapi wah ini pulang, namun gurunya ada BHP nyaman. Nah minta nomor guru Sarwane misalnya. Nah Allah,
Guru Sarwane anu berapa pes nomor HP Guru Sarwane? Nah saya mintalan Pak Bapak Hafiz. Nah enak ya Guru ulunnya ada niat nak bilang lawan pian apabila kaum beri ulun waktu. Oh mantap. Ujah ke Sarwane kapanpun aku bisa untukmu. Nyamannya maka baru pinang udah maka pada nak bilang ya pada Guru ulun si Ano ngaran ulun si Ano ulun ada keperluan lawan dia masalah almarhum laki ulun yang meninggal 4 bulan terlalu bibirnya bisa juga artinya ulunnya mati lagi adanya ganap udah nih ganap sudah yang harap maghrib sudah naik. Ya Allah ya Karim, la ilaha illallah. Ini ramai kita udah ada menggembirakan hati ini juriat Nabi banyak nih, menggembirakan anak cucu Rasulullah ya Allah. Nah kayak kita tak. Jadi yang menangan ada bayi si HP itu bagus benar tak? Karena bayi lawan guru ini mah ulun bahari bilang Pak Ilang mana katuan guru nih ulun bahari. Jadi ulun cari informasi dulu bilang katuan guru tuh siden bila nyaman dihilangi, wah apa nyaman dihilangi. Nah itu jenazah ikom aman sirin tuh maghrib jangan dihilangi. Ada yang melarang malam jangan dihilangi. Ada juga yang imbah juhur jangan dihilangi. Ada melarang kalau jam 11 jam 10 jangan dihilangi. Sini waktu kailullah sini kuring biasa. Ada juga yang kayak itu waktu kailullah guru-guru tuh ada itu bila jam tengah 11 sini kuring. Kalau dihilangi tuh karena waktu kuring itu hanya waktu kailullah hanya. Jadi kayak itu tuh. Bagus saja kata Bapak. Itu sekadar kita menambah wawasan kita. Nah itu bagian daripada cinta kepada orang-orang saleh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah ini salah seorang memimpin tahlil rancak Ustaz Rahman. Esok insya Allah berangkat melaksanakan ibadah umroh. Esok jadi doakan sedih. Memimpin tahlil Rahman. So hari Sabtu berangkat menuju Jakarta memasuki Mekah. Nah jadi mudah-mudahan sidin dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan diselamatkan di perjalanan, disehatkan, dilancarkan ibadah, dan mudah-mudahan memperoleh umrah yang mabrur. Kebetulan sidin lawan bini tulak, jadi asa nyaman aja merasa bini tulak kata seorangan asa mahayakan dapat melihat orang begandeng seorang-seorang tuh orang ada pengalaman seorang-seorang pengalaman melihat orang mana orang begandeng dua lagi bini nang tuha-tuha itu begandeng juga seorang kan ada bini orang seorangan asa marista direk marista umajako aku wajako tapi apa presiden tahun ini alhamdulillah ayo doakan kita mendoakan mudah-mudahan mabrur ya Allah ya mudah-mudahan kau pulang bertemuan kaum kita berada sidin pulang datang ke kampung dengan selamat kau memimpin tahlil pulang dengan majelis taklim kita ini Pak Hafiz sudah alhamdulillah haji nah demikian yang disuruh sampaikan banyak-banyak minta maaf minta halal kalau ada kesalahan kehilapan dalam bacaan pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita berangkat dihadiri juga Rasulullah, berangkat dihadiri para habaib, para ulama, dan kita berkumpulan di tempat yang baik. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita berada.